kita pada hari ini masih di pelajaran yang keempat, ayo membayar zakat. Tapi untuk hari ini kita fokus membahas tentang hikmah zakat. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar makna zakat, macam-macam zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Apakah anak-anak masih ingat apa itu zakat? Saya Pak. Apa Hera? Silakan. Menurut bahasa zakat bermakna membersihkan. Menurut istilah zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta dan rezeki yang telah mencapai bulan. Oke, mantap. Zakat menurut bahasa artinya membersihkan, sedangkan menurut ada lagi yang masih ingat? Pelajaran kita. Restu, silakan. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang yang diberikan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Ada lagi? Saya Pak. Faisal, lanjut. Zakat juga zakat harta yang terdiri atas emas, perak, uang, simpanan, hasil tambang, harta perniagaan, hasil pertanian, barang temuan, binatang, ternak dan sebagainya. Anak-anak semuanya masih ingat pelajaran kita yang sudah kita pelajari. Artinya anak-anak di rumah belajar. Jadi seperti itu, kita harus semangat belajar baik di sekolah maupun di rumah. Anak-anak, kita akan memulai membahas materi kita pada hari ini, yaitu hikmah membayar zakat. Silakan anak-anak perhatikan ke layar. Di situ sudah Bapak tampilkan kompetensi dasar pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, 1.7 menjelaskan kewajiban berzakat sebagai implementasi pemahaman rukun Islam. Yang kedua, 2.7 menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman hikmah zakat, infak, sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Yang ketiga, memahami makna zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Dan 4.7 menunjukkan hikmah zakat, infak, sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Itulah kompetensi dasar kita dalam pembelajaran keempat ini, ayo membayar zakat. Dan tujuan pembelajaran kita. Jadi setiap kita belajar itu kita memiliki tujuan. Di sini sudah Bapak buat. Tujuan yang pertama, setelah pembelajaran, anak-anak dapat menjelaskan dan menyimpulkan hikmah membayar zakat. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, setelah pembelajaran, anak-anak dapat menunjukkan sikap peduli terhadap kewajiban membayar zakat sebagai implementasi dari rukun Islam. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita lanjut, Bapak jelaskan apa itu hikmah zakat. Nanti akan Bapak tayangkan sebuah video yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Tugas anak-anak mengamati dan mencatat hal-hal yang ada di dalam video itu, karena video ini berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Jadi siapkan alat tulisnya untuk mencatat dan memperhatikan apa yang ada di dalam tayangan video tersebut, dan nanti akan Bapak suruh anak-anak untuk menyampaikan hasil kesimpulan yang sudah anak-anak buat. Paham? Paham? Paham. Oke, Bapak akan tayangkan sebuah video. Zakat itu termasuk ke dalam rukun Islam yang kedua. Nah, ibadah ini menjadi salah satu ibadah wajib yang harus dilakukan umat Islam, terlebih bagi mereka yang memiliki kelebihan harta. Dalam Islam, seseorang yang Baiklah anak-anak, waktu kalian menyimpulkan sudah habis. Saatnya kalian menyampaikan hasil kesimpulan yang sudah kalian tulis dari pengamatan video yang Bapak tayangkan tadi. Yuk, siapa yang mau duluan menyampaikan hasil kesimpulannya? Reni, silakan berdiri. Yang lain tolong didengarkan kawannya menyampaikan hasil pengamatannya. Membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus. Oke, tepuk tangan dulu untuk Reni. Siapa lagi yang berani? Apa? Silakan berdiri. Membantu orang yang kesusahan dan kesulitan dari segi ekonomi. Membantu orang yang kesusahan dan kesulitan dari segi ekonomi. Siapa lagi? Ayo Pak. Agus, silakan. Mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama.
Oke, mendorong manusia untuk peduli dan jiwa sosial terhadap sesama. Ada lagi? Sudah bagus, sudah mantap, sudah luar biasa. Saatnya Bapak akan menambahkan materi dan menambahkan hasil dari kesimpulan anak-anak tadi. Jadi materi kita hari ini hikmah membayar zakat. Jadi hikmah membayar zakat itu dalam pembelajaran kita di kelas 6 ini di situ ada 5 hikmah membayar zakat. Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak ataupun rakus. Ya, jadi jiwa kita itu harus dibersihkan dengan apa? Dengan cara membayar zakat. Kita juga tidak boleh bersifat kikir atau pelit. Itu ada gambar diilustrasikan dengan orang yang sedang membersihkan sesuatu. Adapun hikmah zakat yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Di situ ada gambar, misalnya orang dalam kesusahan setelah ditimpa bencana alam, misalnya banjir, longsor, ataupun orang yang dalam kecelakaan. Yang kedua, di situ ada gambar orang yang susah. Di situ ada gambar anak-anak yang sedang mencari rongsok. Itu adalah salah satu orang yang kesusahan dalam segi ekonomi. Hikmah zakat yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Ya, jadi kita itu harus peduli dengan lingkungan kita, peduli terhadap orang yang ada di sekitar kita. Di situ ada misalnya kita ketemu dengan orang yang di jalan yang dalam keadaan susah, contohnya pengemis, boleh kita memberikan bantuan. Dan yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Jadi harta itu adalah tanggung jawab kita dan kita juga harus jujur dalam mendapatkan harta dan membelanjakan harta kita tersebut. Yang terakhir atau yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harta itu tidak selamanya. Harta itu ketika kita meninggal akan kita tinggalkan. Jadi harta itu adalah titipan Allah. Dengan kita berzakat, kita menjadi orang yang amanah, dalam menjaga titipan Allah berupa harta. Itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu hikmah berzakat. Baiklah anak-anak, tadi sudah Bapak sampaikan materi kita pada hari ini menamai kesimpulan dari anak-anak. Apakah sudah paham? Paham, Pak. Ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Faisal, silakan. Apa yang dimaksud dengan hikmah zakat membersihkan harta? Apa yang dimaksud dengan hikmah zakat membersihkan harta? Anak teman-teman yang mau menjawab? Ya Pak, Randy. karena di dalam harta kita memiliki ada hak orang lain, contohnya fakir miskin. Karena di dalam harta kita ada hak orang lain, contohnya fakir miskin. Jawaban yang bagus sekali, memang benar. Di dalam harta kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada hak-hak orang lain. Maksudnya ada sebagian yang harus kita keluarkan. Tadi sudah dikasihkan contoh oleh saudara Redi, teman kita. Itu contohnya fakir miskin, yaitu salah satu orang yang berhak menerima zakat. Ayo anak-anak, sebelum Bapak melaksanakan evaluasi pembelajaran, biar tambah semangat, biar tadi waktu menyimpulkan syarat-syaratnya kita kendorkan, silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu. Silakan berdiri. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Siap? Siap? Oke, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Lagu apa? Dari Sabang sampai? Oke, silakan. 1, 2, 3, mulai. Dari Sabang
Ini Bapak bagikan gambar kerjanya. Perhatikan gambarnya dan nanti kalian jawab di sini ya. Kalian mengerjakan LKPD sudah habis, saatnya anak-anak mengumpulkan lembaran LKPD-nya ke depan. Untuk ini Bapak minta bantuan Nurul untuk mengambil LKPD pada teman-temannya dan dikumpulkan ke depan. Silakan Nurul, Bapak minta bantu. Kumpulkan ke depan. Oke, terima kasih Nurul sudah membantu. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Selalu belajar di rumah, tetap semangat belajar, jangan banyak main game online. Anak-anak fokus belajar, harus tetap semangat belajar, semangat beribadah, dan semangat berdoa. Marilah bersama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah.